Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Siskolandari dengan NIM 12202400006 dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester ganjil dengan judul Epistemologi Doa, kajian filosofis tentang sumber, hakikat, dan makna doa dalam Islam, di bawah bimbingan Bapak Taufik Hidayat MSOS. Presentasi ini akan dibagi menjadi 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah definisi epistemologi doa dan ruang lingkupnya. Yang kedua adalah urgensi doa, macam-macam teks doa, dan prosedur berdoa. Ketiga, pembahasan mengenai mukjizat, karomah, maunah, dan isti'anah. Lalu yang keempat adalah perbedaan mendasar antara ilmu, hikmah, dan kahanah. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah analisis literatur doa dari 6 perspektif kajian. Lalu, apa itu epistemologi doa? Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu istilahnya. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji sumber, sifat, batas, dan validitas suatu perubahan, suatu pengetahuan. Sementara doa sendiri adalah permohonan hamba kepada Allah, sebuah bentuk komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Dengan demikian, epistemologi doa dapat diartikan sebagai kajian filosofis tentang bagaimana doa dipahami sebagai sumber pengetahuan dan keyakinan. Kajian ini mencoba menjawab mengapa doa diyakini berpengaruh, dari mana legitimasinya, apakah dari wahyu, hadis, atau pengetahuan atau pengalaman spiritual, serta bagaimana doa membentuk kesadaran keutuhan dalam diri perilakunya. Kajian epistemologi doa ini memiliki 5 ruang lingkup. Yang pertama adalah aspek ontologis, yaitu hakikat doa sebagai bentuk hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua adalah aspek epistemologis, yang membahas sumber pengetahuan tentang doa, mulai dari Al-Quran, hadis, ijtihad ulama, hingga pengalaman spiritual. Ketiga, aspek aksiologis, yaitu nilai dan manfaat doa bagi kehidupan, baik secara pribadi maupun sosial. Nah, yang keempat, aspek metodologis, yang mencakup tata cara, syarat, dan adab berdoa yang sesuai tuntunan. Dan yang kelima adalah aspek psikologis dan spiritual, yaitu dampak doa terhadap ketenangan jiwa dan kesadaran ketuhanan seseorang. Urgensi doa. Selanjutnya, mari kita bahas mengapa doa begitu penting dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a wal al-ibadah", yang artinya doa adalah inti dari ibadah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Ada beberapa alasan mengapa doa menjadi urgensi penting dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, doa merupakan bentuk pengakuan hamba atas kelemahan dan ketergantungan mutlak kepada Allah. Yang kedua adalah doa sebagai sarana komunikasi vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta. Lalu yang ketiga, doa merupakan wujud nyata dari tauhid rububiyah dan uluhiyah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, doa menjadi sarana memohon pertolongan baik di saat sempit maupun lapang. Dan yang kelima, doa adalah sumber ketenangan jiwa atau sakinah serta kekuatan psikologis dalam menghadapi ujian hidup. Doa dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam. Berdasarkan sumbernya, ada doa matsurat, yaitu doa yang lafaznya bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Serta ada doa ghairu matsurat, yaitu doa susunan sendiri atau ulama yang meskipun tidak persis dengan lafaz Nabi, tetap sesuai dengan kaidah bahasa dan akidah. Berdasarkan waktunya, ada doa harian, mingguan, dan musiman atau tahunan, seperti doa haji dan puasa Ramadan. Sedangkan berdasarkan tujuannya, doa terbagi menjadi doa permohonan atau tolab, doa pujian atau sana, dan doa perlindungan atau isti'azah. Lalu prosedur atau adab berdoa. Agar doa kita lebih bermakna dan sesuai tuntunan, ada 6 adab yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah doa diawali dengan hamdalah dan sholawat kepada Nabi. Lalu yang kedua, dilakukan dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan dengan merendahkan suara. Dan yang keempat, dilakukan dengan penuh keyakinan atau yakin dan husnuzon kepada Allah. Sedangkan yang kelima adalah memilih waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam, antara azan dan iqomah, serta saat sujud. Dan yang keenam, doa ditutup dengan hamdalah. Selanjutnya kita akan membahas
4 istilah penting yang berkaitan dengan kejadian luar biasa dalam Islam. Pertama yaitu mukjizat, yaitu kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kenabian, disertai tantangan atau tahaddi bagi yang meragukannya. Lalu yang kedua adalah karomah. Apa itu karomah? Karomah yaitu kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada wali atau hamba yang salih tanpa disertai pengakuan nabi sebagai kemuliaan darinya. Lalu yang ketiga adalah ma'unnah. Apa itu ma'unnah? Ma'unnah adalah pertolongan luar biasa dari Allah yang diberikan kepada mukmin biasa, bukan nabi maupun wali, ketika mereka menghadapi kesulitan atau bahaya. Nah, lalu yang keempat adalah isti'anah. Apa itu isti'anah? Isti'anah adalah memohon pertolongan hanya kepada Allah yang merupakan bagian dari tauhid uluhiyah, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perbedaan ilmu hikmah dan kahanah. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan mendasar antara ilmu hikmah dan kahanah atau perdukunan, agar kita tidak terjerumus pada praktik yang menyimpang dari akidah. Ilmu hikmah bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemahaman mendalam atas hukum alam serta asma Allah. Tujuannya adalah kebaikan seperti pengobatan, ruqyah syar'iyah, dan kemaslahatan umat. Hukumnya dibolehkan karena selaras dengan syariat, dan kekuatannya semata-mata berasal dari izin dan pertolongan Allah. Sebaliknya, kalau kahanah atau perdukunan itu bersumber dari klaim bantuan jin atau setan untuk mengetahui hal gaib. Tujuannya adalah eksploitasi klaim gaib, sering untuk kepentingan pribadi. Hukumnya haram karena termasuk kategori syirik dan kekuatannya hanyalah klaim tanpa dasar wahyu yang bertentangan dengan tauhid. 6 perspektif kajian doa. Sebagai penutup pembahasan inti, literatur doa dapat dikaji melalui 6 perspektif yang berbeda. Yang pertama, perspektif teologis yang mengkaji doa dari keyakinan tentang sifat Allah seperti Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan, serta relasinya dengan qada dan qadar. Yang kedua, perspektif praktis yang membahas tata cara, adab, waktu, dan penerapan doa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah perspektif psikologis yang mengkaji dampak doa terhadap kondisi mental seperti ketenangan, harapan, dan daya tahan menghadapi masalah. Lalu yang keempat adalah perspektif sosiologis yang memandang doa sebagai fenomena sosial, misalnya doa bersama yang mempererat ikatan masyarakat. Lalu yang kelima adalah perspektif historis yang menelusuri perkembangan doa sejak masa Nabi, sahabat, hingga tradisi Islam saat ini. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu perspektif studi empiris yang mengkaji doa melalui pendekatan riset ilmiah di mana efeknya terhadap kesehatan dan perilaku diuji penelitian lapangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai epistemologi doa. Semoga kajian ini dapat menambah pemahaman kita tentang hakikat, sumber, dan makna doa dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.